Selamat menonton, enjoy! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Nah, sebelum kita memasuki kelas belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkah untuk belajar untuk hari ini anak-anak? Siap Bu. Nah, sebelum belajar kita absen dulu ya. Ya Bu. Siapa aja yang sudah hadir hari ini? Hadir semua Bu. Hadir semua ya. Ya Bu. Nah, sebelum memulai proses belajar mengajar, Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan sebuah permainan. Permainannya simpel. Apakah kalian mau? Mau Bu. Silakan berdiri. Nah, peraturan permainannya seperti ini. Jika Ibu bilang pagi, maka tepukannya 1 kali. Kemudian jika Ibu bilang siang, maka tepukannya 2 kali. Kemudian jika Ibu bilang malam, maka tepukannya 3 kali. Nah, bisa dimengerti? Bisa Bu. Kita mulai ya. Ya. Pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, malam. Ada yang nggak kasih nampaknya ya. Kita ulangi lagi ya. Kamu nih yang lain. 1 kali lagi ya. Ya Bu. Pagi, siang, malam, siang, pagi. Udah, nampaknya anak ibu sudah siap untuk belajar ya. Ya Bu. Kita mulai ya. Ya. Nah, kita masuk pada materi hari ini yaitu tentang pencemaran tanah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pencemaran udara dan pencemaran air. Apa kira-kira adakah anak ibu yang ingat tentang materi yang kemarin tentang pencemaran air? Saya Bu. Ya, silakan Suci. Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air akibat manusia. Ya, bagus. Beri aplaus untuk Suci. Nah, pada materi hari ini yaitu tentang pencemaran tanah. Pasti anak ibu ada yang ingin bertanya, kenapa sih kita harus belajar pencemaran tanah? Adapun tujuan kita mempelajari pencemaran tanah ini supaya kita mengerti pencemaran tanah itu seperti apa, kemudian kita mengetahui dampak, kemudian solusi dan penyakit yang akan ditimbulkan oleh pencemaran tanah ini. Adapun pengertian dari pencemaran tanah adalah di mana adanya bahan kimia yang beracun masuk ke dalam tanah
sehingga membuat tanah yang alami menjadi rusak. Ini adalah pengertian dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah di mana adanya bahan kimia yang beracun masuk ke dalam tanah sehingga membuat tanah yang alami menjadi rusak. Nah, setelah kita mempelajari pengertian dari pencemaran tanah, kita juga harus mengetahui penyebab dari pencemaran tanah itu seperti apa. Penyebab dari pencemaran tanah itu terbagi menjadi dua, yaitu ada polutan asing kemudian ada polutan buatan manusia. Contoh dari polutan asing ini seperti pembuangan sampah plastik, kemudian pecahan keramik, dan botol minuman. Ini adalah contoh dari polutan asing. Kemudian polutan buatan manusia yaitu penebangan pohon, dan penebangan hutan. Nah, Ibu mau tanya kepada anak ibu di sini dikatakan penyebab dari pencemaran tanah yaitu ada polutan asing, kemudian ada polutan buatan manusia. Di sini Ibu mau tanya, kenapa penebangan pohon dan hutan bisa menyebabkan pencemaran tanah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena hutan dan pohon berfungsi sebagai penyaring dan penetralisir dari kondisi tanah yang asam. Ya, bagus. Beri aku suntuk suci. Karena penebangan pohon dan hutan berfungsi sebagai penetralisir atau membuat tanah yang dulunya alami kemudian menjadi asam. Kemudian dampak dari pencemaran tanah ini adalah yang pertama, kurangnya air bersih. Kemudian yang kedua, rusaknya ekosistem. Nah, kurangnya air bersih. Maksudnya di sini yaitu seperti yang kita ketahui, air yang kita pakai sehari-hari berasal dari Tanah. ya, bagus. Karena terjadinya pencemaran tanah, kemudian air yang di dalam tanah itu terkontaminasi dengan zat-zat yang beracun yang sebelumnya airnya menjadi bersih kemudian menjadi kotor sehingga kurangnya air bersih. Kemudian rusaknya ekosistem di sini maksudnya rusaknya rantai makanan dan hilangnya zat positif di dalam tanah sehingga membuat pepohonan dan vegetarian menjadi rusak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka kita akan masuk penyakit yang akan ditimbulkan oleh pencemaran tanah. Penyakit yang ditimbulkan ada dua macam, yaitu penyakit jangka pendek dan penyakit jangka panjang.
panjang. Kemudian, penyakit jangka pendek ini seperti mual-mual, sakit kepala, kemudian diare. Dan jangka panjang, kanker, dan rusaknya sistem saraf. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk pada intinya, yaitu cara mengatasi dari pencemaran tanah. Kira-kira ada yang tahu cara mengatasinya seperti apa? Tidak, Bu. Nggak tahu ya? Tidak. Jadi, cara mengatasi pencemaran tanah yaitu 1. Pembuangan sampah pada tempatnya. 2. Hindari sampah pestisida. 3. Yang terakhir, hindari sampah plastik yang tidak bisa terurai. Nah, sampai di sini ada yang tidak paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu kalian mencatat kesimpulan dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Mengerti? Mengerti, Bu. Sekarang Ibu akan memberi kalian waktu untuk kalian menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini. Kemudian Ibu beri waktu selama 5 menit ya. Ya, Bu. Dimulai dari sekarang. Silakan. Waktunya sudah habis ya, Nana? Ya, Bu. Apakah semuanya sudah selesai? Selesai. Ya, silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, Suci. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia beracun masuk ke dalam tanah dan merubah lingkungan tanah alami. Penyebab dari pencemaran tanah yaitu pembuangan sampah sembarangan dan pembuangan limbah cair. Adapun penyakit yang disebabkan, yang pertama sakit kepala, mual dan muntah, dan diare. Bagus. Beri aplaus untuk Suci. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Jika sudah mengerti, kita lanjutkan dengan kuis ya. Ya, Bu. Apakah sudah dicatat? Sudah, Bu. Ibu hapus ya. Ya, Bu. Nah, kita langsung kuis ya. Ya, Bu. Peraturan kuis kita yaitu, setelah Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian, jika rasanya kalian tahu jawaban dari pertanyaan Ibu, maka langsung acukan tangan ya. Ya, Bu. Baiklah. Maka semuanya sudah siap? Siap. Sudah paham ya dengan materi yang tadi? Paham, Bu. Langsung saja ya. Ya. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Suci.
Tujuan kita mempelajari materi tentang pencemaran tanah yaitu supaya kita tahu pencemaran tanah itu apa, dampak, penyebab, akibat, dan cara mengatasi serta penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah. Baik, betul. Beri aku sebut Suci. Ya, di sini namanya siapa? Suci apa? Suci Adila Fitri, Bu. Baik. Suci Adila Fitri ya. Ya, Bu. Di sini nilai Suci sudah mendapat 41. Kemudian yang belum menjawab pertanyaan dari pada hari ini kita ulang untuk minggu depan ya. Ya, Bu. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, bagus. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia yang tercampur di dalam tanah sehingga merusak fasilitas yang ada di dalam tanah. Contohnya, tanah yang dulunya alami kemudian menjadi rusak karena zat-zat yang beracun di dalam tanah sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang ada di dalam tanah. Kemudian, penyakit yang akan disebabkan oleh pencemaran tanah seperti penyakit jangka pendek yaitu sakit kepala, mual dan muntah, kemudian diare. Kemudian penyakit jangka panjang yaitu adanya penyakit kanker, kemudian rusaknya sistem saraf. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, kira-kira semuanya sudah paham? Paham, Bu. Ibu harap semuanya sudah paham ya. Ya, Bu. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan mengingat jam pelajaran kita hari ini sudah habis, maka Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Pilih aku jadi guru. Beri penilaian yang terbaik ya, teman-teman. Makasih sudah menonton. Sarange.